warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Zakiah Darojah. Kali ini saya ingin sharing tentang tema ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ya, tema ini saya bagikan ya, karena saya sering sekali mendengar dan melihat ya, orang-orang yang mengeluhkan kondisinya. Entah karena pasangan hidupnya, entah karena anaknya, entah karena kondisi keuangan ya, dan permasalahan-permasalahan lain. Jadinya seakan-akan hidupnya tidak pernah bahagia. Ya, nah kalau seperti ini sayang sekali kan kalau hidup kita setiap harinya itu tidak pernah diisi dengan kebahagiaan. Ya, jadi saya ingin sharing di sini bahwa kita semua berhak bahagia dan kebahagiaan kita itu kita sendiri yang menciptakannya, bukan kita diberikan oleh orang lain gitu ya, bukan kita meminta kepada orang lain gitu, bukan. Kita mau bahagia ya kita sendiri yang ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Nah, kadangkala kesalahan pertama kenapa kita sulit sekali ya mencecap rasa bahagia, karena kita sendiri tidak tahu, tidak mengenali definisi kebahagiaan versi diri kita. Seringkali karena kita tuh hidup di ketemu dengan banyak orang gitu ya, hidup di antara orang-orang gitu, kebahagiaan yang kita persepsikan itu adalah kebahagiaan yang seperti orang lain rasakan. Ya, misalnya orang yang masih single itu melihat orang yang sudah menikah itu kayaknya bahagia gitu. Akhirnya dia merasa menderita sepanjang waktu karena belum menikah-menikah. Orang yang mungkin uangnya masih kurang itu melihat orang yang uangnya banyak itu bahagia karena bisa melakukan banyak hal, bisa membeli apapun yang diinginkan, bisa belanja ini belanja itu bebas gitu ya, karena tidak dibatasi oleh keuangannya. Kayaknya melihat orang yang punya banyak uang tuh sangat bahagia gitu. Orang yang belum memiliki anak melihat pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak itu juga sama, kayaknya tuh bahagia sekali ya memiliki anak, ada teman di dalam rumah tangganya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kebahagiaan kita itu tergantung dari persepsi kita ketika melihat orang lain, itu akan sulit sekali buat kita menemukan definisi kebahagiaan kita sendiri. Dan pastinya kita akan sulit untuk bahagia. Nah, jadi PR pertamanya adalah kita menemukan kebahagiaan versi diri kita sendiri. Karena teman-teman, setiap orang itu memiliki tantangan dan ujian hidupnya sendiri-sendiri. Ya, mungkin kita melihat orang yang sudah menikah gitu ya, bagi yang masih single itu bahagia sekali mereka. Tetapi belum tentu ada orang yang sudah menikah malah justru semakin menderita ya dibandingkan ketika masih single. Karena mungkin belum ketemu celahnya membangun rumah tangga yang harmonis. Atau mungkin kita yang kekurangan uang gitu ya, itu melihat orang yang punya uang itu kayaknya bahagia banget, bisa beli banyak hal. Tetapi dari perspektifnya orang yang punya banyak uang ini, orang yang kaya ini, bisa jadi itu malah justru sebaliknya. Ketika dia tidak mampu membuat ya kekayaannya itu menjadi bagian dari kebahagiaan hidupnya, itu justru sangat menderita. Bisa kita lihat orang-orang yang kaya itu justru sangat menderita karena kekayaannya ya, karena cemas, karena mungkin kekayaannya tidak bisa membeli kebahagiaan yang dia inginkan gitu ya. Mungkin ditinggalkan oleh keluarganya, hidup sendiri, atau mungkin saking banyaknya urusan bisnis gitu ya, akhirnya tidak punya waktu. Bahkan untuk dirinya sendiri saja tidak punya waktu, apalagi untuk keluarganya, karena sangat sibuk sekali mengurus uangnya ya. Itu bisa jadi banyak sekali orang-orang kaya yang tidak bahagia karena mungkin mereka belum menemukan juga kebahagiaan yang mereka cari gitu. Nah, orang yang memiliki anak pun demikian, belum tentu juga
bagi pasangan yang sudah memiliki anak itu merasakan kebahagiaan. Bisa jadi mereka merasa kerepotan ngurus anak-anaknya. Bisa jadi mereka malah bertengkar satu sama lain ya, antara suami dan istri karena urusan anak ya. Barangkali mereka juga sangat sibuk gitu ya, memikirkan bagaimana kebutuhan anak-anaknya, harus bekerja keras apalagi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi ketika kita melihat kebahagiaan dengan cara melihat orang lain yang dalam tanda kutip tampaknya bahagia, itu sebenarnya kita sedang berada di dalam fata morgana kebahagiaan. Ya, tidak jarang orang yang dulu ya ketika masih single sangat merindukan pernikahan karena melihat orang-orang yang menikah itu tampaknya bahagia. Ketika mereka menikah ternyata ya melihat keadaan atau kondisi di dalam pernikahannya tidak seperti bayangannya dia. Banyak orang yang sudah bekerja keras gitu ya untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kekayaan, tetapi setelah mereka memiliki semua yang mereka cita-citakan, tetap saja mereka tidak menemukan kebahagiaan diri mereka di situ. Ada juga orang yang sangat merindukan memiliki keturunan gitu ya, memiliki anak gitu, tetapi ketika mereka dikasih keturunan, dikasih anak, ternyata mereka juga tidak mampu mendapatkan kebahagiaan dari hadirnya anak. Malah justru bisa jadi anaknya adalah menjadi ujian baru buat dia. Jadi ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita menunggu seperti versi bahagianya orang yang kita anggap mereka itu bahagia, percayalah, mungkin kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu. Ya, karena ketika kita sampai di titik yang kita anggap mereka itu bahagia, kita akan menemukan keaslian di dalamnya. Dan ketika kita belum mampu juga ya memenuhi ya kebahagiaan versi diri kita, di situ ya sama saja kita dengan yang sudah ada di titik itu dengan yang sebelumnya itu menjadi sama saja. Selalu ada yang membuat tidak bahagia, yang membuat kita akan merasakan penderitaan yang sama ya. Dari dulu yang sebelumnya belum memiliki yang apa kita harapkan, sampai kepada titik yang kita mungkin sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu akan sama saja. Jadi teman-teman, kuncinya agar kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri, kita ketahui dulu, kita pahami dulu definisi kebahagiaan kita menurut diri kita. Bahagianya kita tuh seperti apa sih? Nah, itu yang kita ciptakan. Karena ketika kita hanya melihat orang lain bahagia dan kita ingin seperti dia, itu bukan versi kita. Dan ketika kita berada di situ, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang mungkin kita inginkan. Jadi teman-teman, carilah kebahagiaannya teman-teman itu di mana dan ciptakanlah itu. Contoh sederhananya, misalnya saya bahagia ketika saya memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan saya. Berarti bagaimana saya sebisa mungkin menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga saya. Itu yang saya lakukan. Dan ketika saya mendapatkannya, alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan di situ. Dan saya tidak perlu melihat kebahagiaannya orang lain. Ya, misalnya mungkin ada pasangan yang lebih daripada kami gitu ya, dalam hal sisi apapun gitu. Saya tidak perlu memandang itu. Ya, karena saya sudah merasa cukup dengan kebahagiaan diri saya, yaitu memiliki keharmonisan dengan pasangan saya. Itu sudah cukup bagi saya. Nah, ketika teman-teman tahu kebahagiaannya apa, ciptakan kebahagiaan teman-teman di situ. Dan teman-teman akan merasakan kecukupan di situ tanpa Anda harus melihat memiliki kebahagiaan seperti orang lain. Misalnya Anda masih single gitu ya, ciptakan kebahagiaan Anda sendiri di situ. Apa yang membuat Anda merasa bahagia meskipun single? Ketika teman-teman mungkin belum memiliki keuangan yang banyak gitu ya, ciptakan kebahagiaan teman-teman di situ. Apa yang membuat teman-teman bisa bahagia meski uangnya nggak banyak? Itu banyak hal yang bisa kita gali ketika teman-teman itu tahu kebahagiaannya teman-teman di mana. Ya, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya banyak. Jadi, ketika kita
ingin merasakan kebahagiaan, kita sendiri yang wajib untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri tanpa memandang atau membandingkan dengan kebahagiaannya orang lain. Karena dari situlah kebahagiaan kita yang sesungguhnya itu akan hadir, karena kita sudah tahu nih kebahagiaan versi saya itu seperti ini dan saya sudah merasa cukup dengan kebahagiaan ini. Orang lain mau memiliki segala sesuatu yang mungkin kita nggak miliki, itu tidak menjadi soal dan itu tidak membuat kita merasa kemerungsung dan sebagainya karena kita tidak memiliki apa yang mereka miliki, tetapi kita sudah cukup dengan apa yang kita miliki, ya. Kita sudah tahu kebahagiaan versi diri kita dan kita mampu menciptakan kebahagiaan versi diri kita. Disitulah kebahagiaannya teman-teman akan tumbuh dan lahir, dan teman-teman akan mencecap rasa bahagia itu tanpa harus menjadi orang lain, tanpa harus seperti orang lain. Teman-teman sudah mampu untuk merasakan kebahagiaannya sendiri versi teman-teman sendiri. Ya, karena teman-teman sudah tahu kebahagiaannya versi teman-teman seperti apa dan teman-teman mampu menciptakan itu. Ya, karena kebahagiaan bukan diberikan atau diminta, tetapi kebahagiaan kita itu kita sendiri yang menciptakan. Jadi, selamat untuk menciptakan kebahagiaan versi diri teman-teman sendiri. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.